Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadis 22, al-hadis tsani wal 20. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Sayyidina Jabir sahabat, abahnya juga sahabat, Sayyidina Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari. Beliau salah satu muksirin, masuk di kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Artinya salah satu sahabat yang banyak mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Syiah juga menerima riwayat dari Sayyidina Jabir. Naam, bukan berarti karena kelompok Syiah mengambil hadis kemudian kita mengikuti. Enggak, kita enggak ada urusan Syiah cocok dengan Sayyidina Jabir atau enggak cocok dengan Sayyidina Jabir. Kita tetap mengakui Sayyidina Jabir sahabiyun azim minal mukthirin fi riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau juga luar biasa ini, Sayyidina Abdullah al-Ansari. Di sini ada cerita Sayyidina Abdullah itu kan meninggal syahid, Abu Sayyidina Jabir. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibnihi Jabir, ay bunayya, ألا أبشرك أن الله عز وجل أحيا أباك؟ فقال تمنى. فقال أتمنى يا ربي أن تعيد روحي وتردني إلى الدنيا حتى أقتل مرة أخرى؟ قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. Ini terkenal ini cerita di syarah-syarah hadis. Allah Ta'ala menghidupkan ayah Sayyidina Jabir. Wahai anakku, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Jabir, aku memberi kabar gembira engkau, sesungguhnya Allah Azza wa Jal menghidupkan ayahmu. Kemudian Allah berfirman kepada Sayyidina Abdullah, tamanna, berangan-anganlah kepadaku. Jadi minta apa aja dikasih. Perhatikan ini, ajib ini. Ini menunjukkan bahwa riwayat yang menerangkan bahwa orang-orang yang meninggal syahid, para syuhada al-ma'rakah, orang-orang yang meninggal di peperangan fisabilillah itu betul-betul merasa ladzah, merasa nikmat. Jadi kematian itu bukan siksaan, tapi sebuah kenikmatan. Mana buktinya? Ini, cerita ini. Faqala atamanna ya Rabbi, aku berangan-angan wahai Tuhanku. Jadi ya Allah, saya minta
engkau kembalikan ruhku dan engkau kembalikan aku ke alam dunia supaya aku bisa dibunuh lagi di dalam peperangan sehingga meninggal syahid. Padahal minta apa aja dikasih itu, tapi yang dipilih itu. Ingin balik lagi ke alam dunia supaya bisa dibunuh lagi di dalam jihad fisabilillah dan bisa lagi meninggal syahid. Qala inni qadaitu annahum ilaiha la yarji'un. Allah Ta'ala berfirman kepada Sayyidina Abdullah, aku telah menakdirkan bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi kembali ke alam dunia. Dari ayah yang luar biasa ini lahir Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah minal mu'ammarin. Dan di akhir umurnya beliau diuji tidak bisa melihat, karimul ainain. وتوفي بالمدينة سنة 3 أو 78 عن 94 سنة. Ketika beliau wafat, beliau sudah sampai umur 94 tahun. Ada cerita unik tentang umur panjangnya Sayyidina Jabir. Saya dapat riwayat ini di salah satu pengajian Sayyidi Habib Umar bin Hafidh. Juga saya temukan di beberapa kitab Kalamul Alawiyyin. Jadi satu waktu saat Sayyidina Jabir mendekati akhir umur, sebab setelah kejadian ini berapa hari beliau wafat. Saya tidak ingat berapa hari, pokoknya nggak lama setelah kejadian ini beliau meninggal. Jadi beliau pernah bertemu dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sudah tidak bisa melihat ini Sayyidina Jabir, sudah nggak bisa melihat. Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu itu membawa putra beliau, Sayyidina Muhammad al-Baqir. Baqir bermakna qati', yabqurul ilma baqra, yani yaqta'ul ilma. Mendekat Sayyidina Muhammad al-Baqir sampai bersentuhan, musafahah. Jelas ya itu sahabat panjang umur, sahabat tua, ya pastilah Sayyidina Ali Zainal Abidin yatabarrak, ingin mengambil berkah dari beliau untuk putra beliau Sayyidina Muhammad al-Baqir. Ibnu man hadza, kata Sayyidina Jabir, anak siapa ini? Dijawab, ini anak dari Imam Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Dibilang Muhammad al-Baqir. Apa kata Sayyidina Jabir? Inna jaddaka yuqri'uka salam. Sesungguhnya kakekmu kirim salam kepadamu. Padahal Nabi Muhammad sudah lama meninggal. Kan wafatnya Sayyidina Jabir وتوفي بالمدينة سنة 73 tahun 73 atau 78 Hijrah. Di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin saja itu anak dari Sayyidina Husain. Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna jaddaka yuqri'uka salam. Sungguhnya kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Heran Sayyidina Ali Zainal Abidin dan orang-orang yang ada di situ. Kaifa hadza? Bagaimana ini kok sampai Sayyidina Jabir berkata Nabi Muhammad kirim salam kepada
Cicit berarti ya, bukan cucu lagi, cicit. Sayyidina Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Fatimah. Sayyidina Husain aja udah cucu kan. Lalu cerita Sayyidina Jabir. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Imam Al-Husain. Kemudian Sayyidina Jabir ada di situ. Rasulullah bersabda, "Yuladu libni hadza." Anakku ini akan punya anak namanya Ali. Zainul Abidin, hiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Dan Ali Zainul Abidin ini nanti di hari kiamat nada munadi liyagum sayyidul abidin fayagumu ibni hadza. Akan ada panggilan di nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat ini, supaya berdiri pimpinannya orang-orang ahli ibadah. Gak ada yang berani berdiri kecuali ini satu ini. Faqama Aliyun Zainul Abidin. Dan dari Ali Zainul Abidin ini akan lahir anak yang namanya seperti nama saya, Muhammad. Yabkhurul ilma baqra. Yang akan memotong ilmu, artinya sangat alim. Fa idza laqitahu ya Jabir fa aqri'uhu minni salam. Kalau engkau bertemu dia wahai Jabir, katakan aku kirim salam kepadanya. Qala Sayyidina Jabir, fa'alimtu annahu yatulu liyal amad. Saya jadi tahu bahwa dari hadis tadi itu bahwa saya akan panjang umur. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Sayyidina Jabir ini betul-betul dipanjangkan umurnya oleh Allah dan betul-betul bertemu dengan Sayyidina Muhammad al-Baqir, putra daripada Al-Imam Ali Zainul Abidin, sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Umur beliau memang panjang, tadi sudah saya sampaikan, sampai 94 tahun. Tidak lama setelah itu beliau berpulang ke rahmatullah. Rahimahullah wa rahimah jami'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti Rasulillah wa dhurriyyati Rasulillah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari wa barakatil jami' amin. Anna rajulan, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, faqala ara'aita ay akhbirni bima ta'lamuhu. Beritahukanlah kepadaku, idza shallaitul maktubat, apabila aku melaksanakan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan perkara yang halal, wa haramtul haram, aku haramkan perkara yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'a, aku tidak menambah dari itu sedikit pun. Artinya ya nggak puasa sunnah, nggak sholat sunnah, pokoknya yang wajib-wajib aja. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya. Rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram, artinya haramtul haram ijtanabtuhu, aku menjauhi perkara haram. Wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu, arti dari ahlaltul halal, aku melakukan dengan i'tiqad kepada halalnya perkara itu. Jadi kalau ada orang berprinsip pokoknya yang wajib-wajib aja, silakan aja asal benar. Tapi ada pembahasannya ya, asal benar. Sedangkan orang ini contoh sholat subuh aja. Sholat subuh 2 rakaat.
Ya, kalau orang sholatnya benar memang udah cukup. Itu nggak bisa diganti dengan sholat sunnah berapa kali pun nggak bisa. Tapi tolong dipaham, ruhus shalah adalah hudurul qalbi wal khusyu'u fiha. Hadirnya hati dan khusyuknya hati di dalam sholat. Rata-rata sholat orang gak ada yang khusyuk. Nah, karena itu ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lain itu selalu menekankan untuk menambah dengan sholat-sholat sunnah. Kan sering di Kutubul Ghazali, baik di Ihya, di Bidayah, innan nawafila jawabiru lil faraid. Sesungguhnya perkara-perkara sunnah itu menambal perkara-perkara yang fardu. Benar memang, kalau orang melakukan sholat wajib, as-subhu, wal-zuhru, wal-asru, wal-maghribu, wal-isya'u saja, tanpa sholat-sholat sunnah yang lain dan perkara-perkara sunnah yang dia kerjakan setiap hari, dengan catatan sholah kamilah, yakfi, cukup memang. Wasayasiru ilal jannah, na'am, kita percaya dengan hadis ini. Cuma yang jadi masalah, orang-orang sekarang ini udah sholat, apa latihan sholat? Sholat wajib kita itu dengan syurut, arkan, mubtilat yang ada di kitab-kitab Syafi'iyah, ya enggak pas. Apalagi kita masuk ke dalam masalah hudurul qalbi, hadirnya hati, khusyuk fi shalah, ya enggak masuk juga. Jadi jangan setelah membaca hadis ini, oh ini ada hadis ini, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'ah adkhulul jannah, qala na'am. Dipegang enggak mau sunnah, ya ngawur. Sangat ngawur itu. Innan nawafila jawabiru lil faraidhi. Sungguhnya perkara-perkara sunnah itu menjadi penambal perkara-perkara fardu. Ada lagi tambahan keterangan di syarah ini. Bisyaratun nabawiyatun lidukhulil jannati wan najati minan nar. Ini urusan masuk surga. Wa fil hadits syarif, man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Man, siapa orang sa'ala yang memohon Allah kepada Allah al-jannata surga thalatha marrat 3 kali, qalat berkata al-jannatu surga, Allahumma ya Allah adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Biasanya itu ada ijazah Allahumma askinnal jannah, itu 3 kali dibaca setelah sholat. Allahumma askinnal jannah, Allahumma askinnal jannah, Allahumma askinnal jannah. Siapa yang mengamalkan itu 3 kali, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man istajara minan nari thalatha marrat, siapa-siapa yang meminta selamat dari neraka 3 kali, qalatin naru Allahumma ajirhu minni, ya Allah selamatkan dia dari aku. Itu biasa kan terkenal kalau itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi doa-doa yang ada di rotib dan di ijazah Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih dan dilestarikan oleh khalifatuhu Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Syekh Namal Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Setelah kita baca di syarah-syarah hadis itu ada dalilnya semua. Bahkan qad allaf habaibuna wa ulama'una kitab-kitab syarah seperti syarah Ratibul Haddad, syarah Ratibul Attas. Lihat aja di situ, semua ada marojeknya itu. Yang ditaruh oleh Imam Al-Haddad, Sayyidi Umar bin Abdurrahman Attas, semua ada rujukan hadisnya itu. Enggak ada yang di karang-karang sendiri.
Naam, kadang kita nemu dalilnya setelah lama gitu. Memang ada yang berasal dari aulia, ada memang. Atau dari Sayyidul Khadir, ada. Itu ya tidak ada masalah kan, yang penting ada marojeknya. Kalau tidak dari hadis, dari al-aulia was-salihin. Satu lagi yang berhubungan dengan masalah jannah, masalah surga. Kita nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, Allahumma ja'alna minhum, diterangkan lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka penduduk surga, apa saja yang mereka inginkan. Ma yasha'un. Ini nas Al-Quran. Jadi pasti benar. Nah, ini ada masalah bagus ini. Lalu bagaimana kalau ada orang memohon kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi, yang tidak mungkin diijabah ketika di alam dunia. Contoh, orang ingin menjadi sederajat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lebih top lagi, ingin makomnya lebih tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beralasan apa saja yang diminta di surga pasti dikasih. Padahal itu mustahil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalaiq ajma'in, itu di dunia wal akhirah. Ini saya temukan jawabannya di Fawaidus Syatiriyah Sayyidi Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, kumpulan ta'lim Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Waktu beliau menafsiri ayat lahum ma yasha'una inda rabbihim, ay minan na'im, fakullu insanin yarda bima u'tiyahu fala yatamanna ahadun maqaman la yaliqu bihi kamaqamil anbiya'i war rusul lianna Allah yasrifu an ahli al-jannati ma la yaliqu bihim fala yatamanna ahadun maqamar rusul wala maqamal anbiya. Jadi jawabannya, setiap penduduk surga itu diberi hati ridha, puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi dia orang per orang. Maka tidak terjadi seseorang berangan-angan satu kedudukan yang dia tidak layak menyandang kedudukan itu, seperti maqam para nabi, maqam para rasul. Kenapa? Li'anna Allah, ini alasannya, li'anna Allah yasrifu an ahlil jannati ma la yaliqu bihim. Allah Ta'ala menghilangkan, memalingkan, meniadakan dari penduduk surga apa-apa yang tidak layak. Jadi kalau bahasa saya gampangannya gini loh. Surga itu tempatnya ahlullah. Maka mustahil, ini bahasa saya, maka mustahil akan muncul di dalam hati ahlul jannah hal-hal yang tidak sesuai dengan ridha Allah. Enggak mungkin lah minta maqam Nabi Adam, maqam Nabi Nuh, maqam Nabi ini, Nabi itu. Bahkan maqam Sayyidul Khalaiq ajma'in, Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya wal Rasul, Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini halaman 23 yang ingin pakai maroje dari Fawaidus Syatiriyah minan Nafahatul Haramiyah al-Juz'u Tsani, karangan Sayyidi Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, kumpulan daras
pengajian dari Sayyidi Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini bagus sekali, boleh dikasih yang punya kitabnya, boleh digaris bawahi itu. Cakep ini pembahasan. Sebab memang menjadi pertanyaan yang sulit dijawab. Katanya minta apa aja di surga dikasih. Kalau saya minta makamnya para nabi nggak dikasih. Kan bertentangan dengan ayat Quran. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Itu jawabannya yang tadi saya baca. Ada lagi untuk tambahan pembahasan yang saya dapat dari ba'dhu masyayikhina radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum wa jami' masyayikhi. Jadi gini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kan pimpinannya arifin min ummati Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya otomatis beliau di surga nanti, surganya yang paling tinggi dibanding kita maksudnya ya, kalau dibanding para nabi ya di bawahnya. Otomatis surganya paling tinggi, ma'rifatnya, kemudian an-nazar ila wajhillahil karim lebih banyak dari kita, dan lain-lain min na'imil jannah, min liqa sayyidina Maulana Muhammad dan lazaidil jannah, pasti di atas kita lah. Nah, tapi beliau masuk surga itu per detiknya kan naik itu nikmat. Jadi di surga itu nikmat gak berhenti, tambah gitu. Jadi tambah hari tambah enak, bertambah. Nah, apa yang dirasakan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pertama kali beliau masuk surga? Ini umpama kita masuk surga aja bareng. Ibarat, ini saya pakai ibarat tahun untuk memudahkan paham ya, padahal di surga nggak ada tahun. Khalidina fiha kan, kekal selamanya. Taruh di tahun 1 kita bareng masuk sama Sayyidina Abu Bakar. Kita di bawah, beliau di atas. Beliau mendapat kelezatan surga, taruh nikmatnya itu 1000%. Nah, kita 100%, Sayyidina Abu Bakar 1000. Nah, kita nanti akan sampai ke 1000 ini gitu. Tapi setelah beliau melewati kemana-mana sudah. Tapi kita bakal nyampe ke situ. Nah, makanya meskipun kita sampai kapanpun ingin mendapat makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mungkin. Ingin mendapat makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani persis seperti beliau nggak mungkin, bukan kelas kita lah. Tapi kita akan menemukan mazaqu yang mereka rasakan walau ba'da hin. Meskipun setelah waktu yang lama. Ini saya pakai bahasa waktu, padahal di sana ya abadal abad kan, selama-lamanya. Itu pemahaman yang saya dapat dari ba'dhu masyayikhina. Ada lagi pemahaman dari ba'dul ulama, pada pembahasan bagus juga masalah jannah. Jadi beliau membahas begini, kita itu harus meminta, kamakal ya. Ini pemahaman aja, pembahasannya sih panjang itu. Saya ringkas mafhumnya begini. Kita harus meminta supaya kita nanti di surga dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Apakah mungkin? Kalau kita harus meniru sahabat, kan sahabat ada yang meminta itu kepada Nabi, supaya dibarengkan dengan Nabi di surga yang paling tinggi ma'a Rasulullah SAW fi jannatil firdaus. Yang kemudian Rasulullah menjawab, "Inni ala nafsika bi kafarati sujud." Itu. Artinya permintaan itu boleh. Apa mungkin? Nah, kata ulama ini mungkin, bisa jadi. Sebab Jannatul Firdaus itu ibarat ruangan majlis, kata beliau kan luas. Rasulullah SAW fi sadril majlis, di depan sendiri. Ya kita mungkin masuk pintu pojok, tapi kan tetap di ruangannya Nabi gitu. Itu pemahaman beliau juga sangat bagus, membuat kita semangat untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita nanti di dalam surga, bukan di surga lain, tapi di jannah alladzi fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jannah yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang tidak khusus tapi bisa nempel, tapi di ujung. Apa-apa. Yang penting kan fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar
Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.